Bab 345. Apakah kamu puas? Puas. Kata-kata Yunayin ini seperti pedang tajam yang menusuk ke dalam hati Louis Lu. Kebenaran yang dia kejar dengan susah payah sebenarnya begitu kejam. Hati Louis Lu sangat tidak nyaman, seperti ada batu yang menghalangi dadanya dan menekan nafasnya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ayahnya telah membunuh ibunya, dan kakeknya siap untuk membuatnya membayar hutang ayahnya. Betapa abnormalnya hubungan ini. Bibi, aku ingin tinggal di sini bersama ibuku, apakah tidak apa-apa? Louis Lu bertanya sambil menatap Yunayin dengan tatapan memohon. Kata Bibi ini menyebabkan tubuh halus Yunayin bergetar. Dia tidak berbicara, tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya, tetapi hanya berbalik diam-diam dan pergi ke pintu masuk pemakaman, dalam keadaan linglung. Dalam hatinya, bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Ketika kakaknya hamil, dia tidak memberitahu anggota keluarga Yin lainnya, tetapi hanya Yunayin. Dari nada suara kakaknya, Yunayin bisa mendengar kebanggaannya, seolah-olah fakta bahwa dia bisa melahirkan seorang anak adalah hal yang paling membanggakan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Yunayin juga membantunya menjaga rahasia itu dengan baik. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa apa yang terjadi kemudian akan membawa pukulan yang begitu berat baginya, dan juga ayahnya. Akar penyebab dari semuanya adalah pria itu. Pria itu memang pantas mati. Yuna, di mana anak jadah itu? Saat Yunayin tenggelam dalam kepedihan masa lalunya, sebuah suara serak tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Dia melihat seorang pria dengan rambut putih dan wajah yang terukir dengan perubahan hidup, ekspresinya muram saat dia berjalan menujunya. Philip Yin, pelindung aliansi bela diri ibu kota. Ayahnya Yunayin. Philip Yin baru berusia 60-an, tetapi penampilannya seolah-olah dia adalah seorang pria tua, dengan semua perubahan kehidupan tertulis di wajahnya. Rambutnya memutih dalam semalam setelah mengetahui kematian putrinya. Jelas sekali, betapa dalam rasa sakit di hatinya. Ayah. Ketika Yunayin melihat Philip Yin mendekat, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia ingin mengatakan sesuatu. Sialan. Philip Yin jelas telah melihat Louis Lu di kuburan dan meraung, anak jadah itu, hak apa yang dia miliki untuk memasuki pemakaman keluarga Yin kita? Hak apa yang dia miliki untuk berlutut di depan makamnya Luna? Ekspresi Philip Yin langsung berubah menjadi ganas dan dia segera ingin bergegas ke pemakaman untuk membunuh Louis Lu. Yunayin buru-buru menghentikannya dan memohon belas kasihan, ayah, pria itulah yang pantas mati, bukan Louis Lu. Louis Lu tidak bersalah. Tidak bersalah. Philip Yin mendengus dingin, bagaimana dia bisa tidak bersalah? Selama dia memiliki darah pria itu di tubuhnya, dia bersalah. Aku ingin dia menebus kesalahannya pada lunaku. Yunayin berkata dengan cemas, memang benar dia adalah keturunan pria itu, tapi dia juga cucumu. Diam, aku tidak punya cucu seperti itu. Dia adalah anak jadah. Dia tidak pantas hidup di dunia ini. Ayah. Yunayin berlutut di depan Philip Yin dengan pekikan dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, sudah bertahun-tahun, mengapa kamu masih tidak melepaskannya? Kamu bangun. Maafkan aku. Jika kamu harus membunuh Louis Lu hari ini, maka aku akan berlutut di sini sampai aku mati. Bunuhlah aku juga. Yunayin tidak bisa berhenti menangis. Saat itu ketika Louis Lu masih bayi, dia tahu bahwa meskipun dia memohon belas kasihan, ayahnya tidak akan bisa mempertahankannya di keluarga Yin, jadi dia diam-diam menyerahkannya kepada seorang guru Tao. Kemana guru Tao itu membawa Louis Lu, dia tidak tahu.
Ketika dia mendengar tentang Louis Lu lagi, itu saat panti asuhan kota Jiang kebakaran. Saat itu sudah terlambat bagi Yuna Yin untuk menjadi perantara bagi Louis Lu. Untuk ini dia telah menderita dan menyalahkan dirinya sendiri, karena itu adalah anak kakaknya. Hari ini, Yuna Yin pasti tidak akan membiarkan tragedi sebelumnya terjadi lagi. Ketika Philip Yin melihatnya berlutut di tanah dan mengucapkan kata-kata bahwa jika Louis Lu mati, dia juga akan mati, dia langsung mengamuk dan berteriak dengan marah, "Dasar tidak berbakti, bagaimana Luna mati, apakah kamu lupa?" Aku tidak lupa untuk satu hari pun. Kalau begitu pergilah, jangan halangi aku untuk membunuh anak jadah itu. Philip Yin mengguncang Yuna Yin dan penuh dengan niat membunuh saat dia bersiap untuk pergi ke pemakaman. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar Yuna Yin mengaum keras, "Jika kamu ingin kakak mati dengan penyesalan, bunuhlah dia." Apakah menurutmu membunuh Louis Lu akan benar-benar membuat kakak bahagia? Tidak, dia hanya akan membencimu. Dia hanya akan berpikir bahwa kamu tidak layak menjadi ayahnya. Philip Yin berhenti. Dia berbalik dan menamparkan wajah Yuna Yin dengan keras, berkata dengan marah, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sangat mencintai Luna, bagaimana mungkin aku tidak layak menjadi ayahnya?" Tanda tamparan merah yang cerah dengan cepat muncul di pipi Yuna Yin. Tapi dia masih melihat ke atas dan berkata dengan air mata seperti mutiara yang pecah, "Tahukah kamu mengapa kakakku diam-diam melahirkan seorang anak di luar dengan dalih berlatih saat itu? Apakah kamu tahu mengapa dia tidak memberitahumu tentang kehamilannya? Bukankah itu karena kamu yang memisahkan sepasang kekasih? Aku mencintainya dan tidak ingin dia terluka. Aku tahu pada pandangan pertama saat itu bahwa pria itu tidak dapat diandalkan, dan aku terbukti benar. Bajingan sialan itu, beraninya dia membunuh Lunaku. Aku tahu ayah, kamu melakukannya karena mencintai kakakku. Tetapi jika kakakku tidak pergi tanpa memberitahumu, apakah dia akan mati?" Yuna Yin meraung dengan suara serak. Tubuh Philip Yin bergetar hebat. Penjahat terbesar, tentu saja, pria itu. Tetapi jika Luna Yin tidak keluar untuk melahirkan sendiri, jika dia tetap tinggal di keluarga Yin, setidaknya, keluarga Yin akan melindunginya dengan sekuat tenaga, di mana pria itu akan memiliki kesempatan. Philip Yin sendiri tentu saja memikirkan pertanyaan ini. Tapi dia tidak mau menghadapinya. Yuna Yin juga tidak pernah berani mengangkat topik seperti ini sebelumnya, karena ayahnya sudah cukup menyalahkan dirinya sendiri dan dia tidak ingin membuatnya menderita lagi. Hari ini, dia terpaksa mengatakan hal ini karena dia tidak punya pilihan. Bersambung.